MJ Listeners, pasca Tahun Baru Imlek 2547, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Meskipun naik, stok kebutuhan pokok masih aman. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Dana. Bagaimana situasi harga kebutuhan pokok di Kota Medan? Apa saja yang mengalami kenaikan? Selamat pagi Jason dan juga NG Listeners. Pasca perayaan Tahun Baru Imlek 2547, dari pantauan kami di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kota Medan ini mengalami kenaikan. Kenaikan ini memang hanya terjadi pada beberapa komoditas pangan, seperti misalnya beras dan minyak goreng curah. Dari pantauan kami di Pasar Sesi Kambing Kota Medan, harga beras saat ini menyentuh harga Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogramnya tergantung merek dan kualitas. Di mana sebelumnya harga beras ini berada di angka Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini sendiri tidak langsung naik signifikan, namun naik perlahan sejak beberapa waktu lalu. Tidak hanya beras, harga minyak goreng curah juga terpantau naik di pasar yang kini sudah menyentuh harga Rp15.000 per kilogramnya. Di mana sebelum tahun baru lalu harga minyak goreng curah masih bertahan di angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Namun, jika kita melihat data harga kebutuhan pokok yang dirilis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara per tanggal 26 Januari kemarin, harga daging sapi murni ini juga naik di non-kota IHK naik sebesar Rp564 per kilogram, sementara di kota IHK naiknya sebesar Rp84 per kilonya jika dibandingkan dengan data pada tanggal 25 Januari lalu. Jason dan juga MG Listeners, harga daging sapi ini variatif di sejumlah pasar di Kota Medan, mulai dari Rp134.000 hingga Rp135.000 per kilogramnya. Inilah harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan saat ini. Namun di sisi lain, harga kebutuhan pokok ada juga yang mengalami penurunan. Seperti halnya komoditas hasil tani yang mudah membusuk. Pertama, ada cabai merah keriting yang saat ini dijual seharga Rp32.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya menyentuh harga Rp38.000 per kilo. Kedua, ada bawang merah yang saat ini dijual seharga Rp24.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya, tergantung kualitas bawang merah tersebut. Sama dengan bawang dan juga cabai, harga daging ayam ras pun terpantau sudah turun dan kemudian saat ini stabil di harga Rp28.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga telur ayam, Jason dan juga MJ Listeners, yang saat ini dijual variatif tergantung ukuran telur, mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per butirnya. Jason. Ya, Dana, lalu apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini dan bagaimana keadaan atau stoknya? Jason dan juga MJ Listeners, kalau kita berbicara tentang penyebab kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok, memang ada faktor yang mempengaruhi, di antaranya supply dan demand, serta faktor lain seperti cuaca buruk yang saat ini masih melanda wilayah Sumatera Utara. Untuk harga daging sapi sendiri naik dikarenakan adanya penurunan permintaan, sementara stoknya terpantau aman dan mencukupi. Dan selain itu untuk harga beras serta minyak goreng, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para pedagang di pasar tradisional di Kota Medan menyampaikan bahwa memang saat ini permintaan konsumen atau pembeli ini mulai sedikit menurun, sementara pasokan yang mereka terima juga mencukupi, di mana memang kenaikan harga tersebut terjadi secara perlahan. Bahkan para pedagang menyampaikan bahwa untuk stok beras sendiri baru masuk kepada mereka dari distributor. Selain dari naik turunnya permintaan, salah satu faktor yang juga mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok di pasar adalah cuaca buruk yang saat ini masih melanda wilayah Sumatera Utara. Jason dan juga MJ Listeners, hal ini dikarenakan cuaca buruk yang menyebabkan ini dapat berdampak pada bencana alam seperti misalnya banjir, kemudian longsor, yang ini dapat mempengaruhi proses distribusi pasokan yang sedikit terlambat sampai ke kota tujuan seperti tujuan Kota Medan. Selain itu, cuaca buruk juga dapat mempengaruhi hasil panen dari para petani, di mana produk pertanian mengalami busuk sebelum panen ataupun kerusakan tanaman lainnya. Di mana berdasarkan perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sumatera Utara, saat ini diprediksi masih akan dilanda hujan dengan intensitas lebat di wilayah pegunungan dan lereng pada sore ataupun malam hari. Kita tahu bahwa produk pertanian itu banyak
dilakukan di kawasan pegunungan. Kemudian meskipun pemerintah memastikan bahwa stok kebutuhan pokok di wilayah Sumatera Utara khususnya Medan ini mencukupi dan aman. Jason dan juga listeners, di tengah harga kebutuhan pokok yang naik, tentunya masyarakat cukup terbebani dikarenakan masih sulitnya perekonomian mereka. Masyarakat juga harus mensiasati pemenuhan kebutuhan dengan membeli barang. Misalnya Jason, harga naik, maka jumlah pembelian dapat dikurangi. Yang seharusnya dibeli untuk kebutuhan stok per bulan, masyarakat harus mensiasatinya dengan membeli jumlah yang lebih sedikit untuk stok per minggunya, sembari menunggu harga kebutuhan pokok ini mengalami penurunan lagi. Tentunya masyarakat dan pedagang berharap agar kebutuhan pokok di wilayah Kota Medan dapat stabil kembali sehingga roda perekonomian dapat berjalan baik dengan daya jual beli yang baik di pasar. Demikian Jason yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis MJN Dana Pangaribuan atas laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Salam sehat dan selamat bertugas kembali.